kitab ini membahas kemusykilan agama yang telah ditulis oleh seorang agamawan, sarjana agama kita yang sangat prolifik dan sangat hebat pada waktunya, yaitu Profesor Dr. Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma hdini wa saddidni, Allahumma hdini wa saddidni, Allahumma hdini wa saddidni, amma ba'd. Buku ataupun kitab ini membahas kemusykilan agama yang telah ditulis oleh seorang agamawan, sarjana agama kita yang sangat prolifik dan sangat hebat pada waktunya, yaitu Profesor Dr. Hamka. Jadi buku-bukunya sekarang sebenarnya sudah diterbitkan. Yang ini adalah terbitan yang Indonesia. Yang Malaysia pun ada dengan sedikit pengalihan bahasa kepada bahasa Melayu, tetapi ini buku-buku yang sangat susah di pasaran. Jadi kalau ada kesempatan, tuan-tuan, adik-adik, usahakan supaya sekurang-kurangnya ada naskah ini. Jadi sebenarnya secara asasnya tidak susah sebab memang bahasa Melayu. Tetapi hal-hal yang dibahas oleh Buya Hamka di dalam bukunya membahas kemusykilan agama ini adalah perkara-perkara yang sangat penting yang berkaitan dengan kehidupan beragama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudahkan untuk kita, insyaallah. Dan yang paling penting, kita budayakan budaya yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Iqra. Iqra itu baca. Jadi semakin banyak kita membaca, mesti sukalah buku. Baca, Iqra. Semakin banyak kita memiliki khazanah ilmu, mudah-mudahan dengan khazanah yang kita ada itu dalam aspek agama kita semakin mudah mengamalkan agama. Dan pastikan buku-buku yang kita baca itu adalah buku-buku yang memang sahih, dan paling mudah carilah buku itu dengan melihat siapa penulisnya. Jadi saya suka buku-buku Profesor Dr. Hamka ini karena saya memang tahu beliau ini adalah seorang agamawan yang sangat hebat. Dan koleksi buku Profesor Dr. Hamka ini pada saya sendiri lebih 30. Jadi kita kena banyakkan membaca, bukan satu buku ini saja, tapi banyak lagi tulisan-tulisan beliau. Sebab apa? Saya teringat satu kata Buya Hamka sendiri. Dia menyebut, ketika aku membaca baru 5 buah buku. Banyak atau tidak? Banyak, 5. Kata Buya Hamka sendiri, pengakuan dia, ketika aku membaca baru 5 buah buku tentang agama ini, saya cenderung menyalahkan orang, mengkritik orang dan sebagainya. Tetapi setelah 50 buku yang ku baca dan ku lumati isinya, aku semakin paham dan wawasan agamaku semakin baik. Maksudnya apa? Semakin banyaknya kita membaca, semakin banyaknya juga kita kenal pendapat orang, semakin kita tahu merumus yang sebenarnya agama ini yang betul mana, baru kita seimbang. Karena Buya Hamka sendiri pun sebut, semasa saya baru baca 5 buah buku, saya sering mengkritik orang dengan pendapatnya yang baru 5 buah buku. Tetapi semakin banyak
dia membaca, maksudnya semakin banyak khazanah ilmunya, maka dia semakin paham dan semakin mengerti dengan inti agama yang dicari selama itu. Sebab itulah, marilah kita sama-sama usahakan supaya kita ini dekat dengan kitab-kitab ataupun buku-buku, terutamanya buku-buku karangan-karangan ulama-ulama yang hebat dan kita iktiraf. Salah satunya Buya Hamka ataupun Profesor Dr. Hamka. Cari saja di mana-mana kedai, mulalah membeli dan membaca. Masa muda kamu inilah masa yang sangat sesuai untuk membaca, menambah ilmu dan sebagainya. Sebab kamu masih sepenuhnya berada dalam dunia kamu ilmu. Lainlah seperti pakcik, lainlah seperti cikgu, lain seperti ustaz yang sudah sibuk dengan pekerjaannya, maka masa membaca itu semakin sedikit. Jadi gunakanlah sebaik mungkin masa lapang yang kamu ada ini untuk menambah khazanah pengetahuan. Masa inilah masa muda kamu yang masih lagi fresh ini, masih lagi sehat otak ini, jangan cemari dengan perkara-perkara yang kotor. Tambahkan ilmu dan tambahkan ilmu. Paling penting, lipat gandakanlah usaha untuk menambah ilmu. Kita benar-benar usahakan untuk kembali kepada budaya Iqra. Kalau umat terdahulu di zaman emasnya itu jadi orang yang gemilang, jadi orang yang hebat disebabkan Al-Quran dan juga budaya Iqra, kita kembalilah kepada budaya yang ini. Jadi Iqra itu sebenarnya bukan semata-mata membaca, tetapi mengkaji, mendalami, menghimpun maklumat dan sebagainya. Itulah Iqra. Iqra itu maksudnya membaca dan meneliti, mentadabburi. Itulah istilah yang mungkin lebih tepat. Mentadabburi semua ini. Ayat-ayat Allah ini, terutamanya suratul Fatihah yang kita baca setiap masa kita sholat itu, mesti kita usahakan untuk tadabbur. Barulah betul-betul kita ini meresap itu nikmat ketika kita beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua usaha kita untuk ibadah kepada Allah dan juga usaha kita untuk menambah ilmu dari masa ke masa insyaallah. Semua mesti paham agama ini sendiri dari segi ilmu. Faham agama dengan ilmu, beramal dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita semua insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.